Hi everyone. Hi everyone. Kali ini aku di Malaysia. Di Malaysia. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. I hate Malaysia. Wow, I hate Malaysia aku sangat. benci Malaysia. Dan aku rasanya Malaysia itu harusnya nggak pernah ada. Wow, nggak pernah ada. Tapi ya, dulu banget udah. Itu dulu banget. bang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yang membahas tentang dulu saya sangat benci sekali dengan Malaysia. Ternyata sampai ke Malaysia yang katanya sangat membenci Malaysia. Ini orang Indonesia teman-teman ya. Dulu sangat benci karena budaya, karena sepak bola, hal dan sebagainya. Benci terhadap Malaysia. Setelah tahu Malaysia, membuktikan sendiri berangkat ke Malaysia, semuanya tak seperti apa yang dibayangkan. Akhirnya benci menjadi sayang. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu. Makanya, kenalan dulu, maka akan berubah menjadi sayang. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama, let's go. 3. Hi everyone. Hi everyone. Kali ini aku di Malaysia. Di Malaysia. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. I hate Malaysia. Wow, I hate Malaysia aku sangat. benci Malaysia. Dan Gila. bencinya itu sangat benci malah aku rasanya. Napasnya Malaysia itu tukang curi, kemudian suka klaim budaya orang lain, suka merendahkan negara lain, seperti Myanmar, the Philippines, dan khususnya Indonesia. Udah berapa kali Malaysia ngerendahin Indonesia, and I was like, pokoknya apa yang sok dan angkuh banget. Kalau menurutku Malaysia ini negara yang gak seberapa, tapi angkuh dan sombongnya itu luar biasa, dan gak tahu rasa terima kasih. Karena dulunya itu malah mereka itu belajar dari Indonesia. Banyak guru-guru yang dikirim ke Malaysia untuk memperbaiki pendidikan di sini, dan malah mereka nggak tahu rasa terima kasih dan lupa kacang sama kulitnya. So, aku rasanya, sedih banget rasanya ngelihat semuanya ini. Dan apa ya, yang karena kan Indonesia sama Malaysia itu satu, jadi satu rumpun, tapi seperti kakak adik, tapi bisa malah seperti musuh gitu loh. Musuh yang Malaysia itu nganggap Indonesia seperti musuh dalam selimut. Malah jadinya Malaysia ini aku lihat yang jahat banget kalau menurut aku. Musuh yang paling dekat. Belum lagi TKI dari Indonesia yang pulang lagi ke Indonesia itu karena disiksa, kemudian karena dikasih perlakuan yang kurang enak ataupun yang kurang baik gitu, pulang ke Indonesia. Harusnya untung, tapi malah buntung. Indonesia itu udah bantuin orang-orang Malaysia, tapi perlakuannya malah bisa dibilang nggak manusiawi ya kalau menurutku. Dan tidak tahu berterima kasih, kan seperti itu istilahnya teman ya. I hate Malaysia banget. Wow, ini pernyataan yang luar biasa keras sih. Yang nggak habis pikir ya sebenarnya ini negara maunya apa gitu. Kalau dibandingin sama Indonesia, ini Malaysia sama Indonesia ini, kalau kamu lihat di peta dunia gitu ya nggak seberapa. Malaysia nggak ada apa-apanya. Dan rasanya bisa nggak sih aku hilangin aja, atau aku hapus aja peta Malaysia ini dari peta dunia, kemudian di atasnya tuh langsung Thailand aja. Pengen aku robek-robek rasanya peta Malaysia ini, karena negara kecil gitu sombongnya minta ampun dan bisa mempermalukan Indonesia gitu. Dan dan aku rasanya Malaysia itu harusnya
nggak pernah ada. Wow, Tapi- nggak pernah ada. Tapi Tapi? itu dulu. Ya, Oh. dulu banget udah. Itu lama dulu, banget. Jadi, Bang. tak kenal maka tak Oke. sayang. Mungkin pepatah ini nih cocok banget untuk orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Jadi tak kenal maka tak sayang. Saya dulu Sekarang ternyata. semuanya itu udah berubah 360 derajat bagiku ya. Aku berbalik rasanya sekarang gini. udah berubah 360 derajat pandanganku tentang Malaysia. Dulu saking bencinya itu, ini waktu apa ya, kayak aku pernah bergaduh lah dengan kawanku sendiri, suddenly I speak Malay, dengan temanku sendiri gitu. Aku pernah ada konflik. Ini aku bisa bilang karena hal sepele aja. Jadi Piala AFF waktu itu tahun mungkin 2011 atau 2010 atau sebelum itu malah, yang kayak udah lama banget. Dan finalnya itu antara Indonesia dan Malaysia, dan Oke. adanya diadakan di Indonesia. Dulu, Jadi kan dulu. aku pikirnya 2010 wah kayak. adanya di Indonesia, dan finalnya Indonesia dan Malaysia pula waktu itu, dan di kandang Indonesia sendiri. Harusnya Iya, inilah 2010 kesempatan untuk Indonesia untuk balas dendam ataupun menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya nggak lemah dan mempermalukan Malaysia di kandang Indonesia gitu kan. Karena kan supporter Indonesia itu sangat apa ya, sangat semangat sekali gitu. Dan sialnya waktu itu sampai adu penalti kalau nggak salah waktu itu, dan pada akhirnya yang menang piala itu adalah Malaysia. Dan I was like, oh god, kenapa harus Malaysia gitu, yang kayak aku sampai nangis sampai sedih banget waktu itu. Dan saking cinta aku sama Indonesia, dan malah aku apa ya, yang bilang kata-kata kasar ke temanku gitu, temanku sendiri. Aku bisa anggap teman yang lumayan dekat, paling dekat malah kalau di Indonesia gitu. Dia sampai sekarang kita masih juga berhubungan baik kalau sekarang gitu ya. Dan simple aja sih gitu, yang waktu menang dan Malaysia mencetak gol gitu, dan aku kan rasanya yang kayak oh god, kenapa harus gol. Dan dia texting aku, he was texting me at the time, dan langsung bilang gol Malaysia menang. And I was like, oh god. Aku nggak pikir apa-apa, langsung balas textingnya dengan kata-kata kasar, FU gitu sama dia. Rasanya. Kawanku sendiri, temanku sendiri sampai aku kata-katain kasar. Biasanya aku jarang banget untuk ngeluarin kata-kata kasar. Kalaupun ada orang yang kayak di sampingku atau di sekitarku yang ngomong kata-kata kasar, aku rasanya kurang nyaman. Tapi ini aku bilang sendiri ke temanku sendiri. Begitulah jahatnya aku waktu itu, hanya karena hal-hal yang sepele kalau menurut. Dan belum lagi ditambah dengan berita-berita di televisi ataupun teman-temanku juga yang lain, teman-teman Indonesia yang sepertinya gitu, yang kayak untuk menggugah aku untuk membenci ataupun ada ucapan kebencian di situ. Walaupun I don't know, mungkin mereka nggak bermaksud seperti itu. Apapun media-media televisi harusnya kredibel ataupun apapun itulah, mungkin mereka nggak punya maksud seperti itu. Tapi yang aku lihat gitu, kata-kata yang mereka gunakan di media televisi itu pun seperti mengajak, at least kepadaku gitu ya, seperti mengajak aku untuk membenci Malaysia gitu. Dan karena itulah banyak banget faktornya yang buat aku benci banget sampai Malaysia. Pada akhirnya malah itu berputar ataupun menjadi kebalikannya. Sekarang aku bisa bilang aku suka sama Malaysia. Oh, dulu bencinya segini teman. Akhirnya ditumbangkan menjadi cinta Malaysia. Jadi cintanya sekarang sudah seperti ini. 360 derajat langsung berbalik, teman. Dulu sangat benci Malaysia. Wow. Nah, ini makin kesini aku bertemu dengan banyak teman-teman Malaysia. Awalnya itu aku gabung di Asian Community Group. Itu udah lama banget waktu itu, dan bertemu dengan banyak orang dari ASEAN dan juga dari Malaysia. Dan keren. I was thinking like, oh my god, I was wrong. Wow, yang ternyata nggak benar selama ini aku lihat di media televisi ataupun yang aku dengar selama ini dari siapapun gitu. Malaysia itu nggak seperti yang aku pikirkan ataupun yang aku bayangkan selama ini. Mereka itu orangnya baik dan
pintar kalau menurutku, dan juga lebih maju kalau dari Indonesia. Orang-orangnya ya, mentalnya lebih maju kalau dari orang Indonesia secara umum yang aku lihat. Dan justru yang aku lihat kalau Malaysia itu kan ada nih di sosial media sekarang, banyak banget yang kalau misalkan ada topik tentang Indonesia dan Malaysia, pasti di bawahnya tuh banyak banget kata-kata negatif yang dari Indonesia ataupun Malaysia. Dan yang aku lihat dari Malaysia itu mereka pintar gunain kata-kata dalam berdiplomasi, I don't know, bukan bertengkar, tapi konflik, ada perbedaan pendapat gitu. Mereka sangat diplomatif, ya, sangat pandai mencari kata-kata dan sangat terlihat sangat pintar gitu di situ. Beda dengan pada umumnya komentar dari netizen Indonesia di situ, yang aku lihat cuman pakai kata-kata kasar, kemudian juga nggak ada bukti-bukti yang valid yang dikeluarkan. Tapi kalau Malaysia itu seperti mereka keluarkan ataupun tunjukkan sejarah, ini loh sebenarnya, ini loh biar kamu tahu. Dan I was amazed at the time, yang wow, cool ya, yang kayak orang Malaysia bisa berpikiran seperti itu dan dalam menyikapi konflik ini, ataupun dalam menyikapi perbedaan ini dengan cara yang sangat pintar gitu. Dan aku harapnya juga Indonesia bisa seperti itu. So, Malaysia tukang curi, maling batik, kemudian banyak yang lain. Kalau batik ya, ini nggak cuma di Indonesia aja, ada batik banyak. Di Malaysia juga ada batik, seperti batik Terengganu kalau nggak salah, kemudian di Thailand juga ada batik, kemudian di negara lain seperti Amerika Latin sana juga ada batik, dan negara-negara lain juga ada batik gitu, nggak cuma di Indonesia. Tapi dunia memang sudah mengakui bahwa batik dari Indonesia itu adalah warisan budaya dari UNESCO gitu, yang udah ditetapkan oleh UNESCO. Dan orang-orang Malaysia juga nggak pernah klaim bahwa batik itu berasal dari mereka, ataupun batik yang mereka pakai itu bukan berasal dari mereka, dari Malaysia. Tapi mereka juga punya batik gitu, yang batik berasal dari mereka, walaupun mungkin ada influence dari Indonesia ataupun dari negara lainnya. Tapi toh mereka nggak pernah mengklaim bahwa batik yang digunakan oleh orang Indonesia ataupun yang berasal betul-betul dari Indonesia ini adalah batik mereka ataupun berasal dari mereka. Malah gitu yang membuat aku terkagum-kagum dari pernyataan mereka, mengatakan bahwa justru harusnya Indonesia berbangga dengan kita memakai batik yang dari Indonesia. Itu kita nggak pernah klaim bahwa batik itu adalah batik yang Indonesia itu adalah punya Malaysia. Tapi justru harusnya Indonesia berbangga karena Malaysia sudah bantu promosikan batik kepada dunia. Dan kalau menurutku nih, harusnya Indonesia bangga, kemudian juga biarkanlah dunia yang menilai, karena toh pada akhirnya dunia juga akan tahu what belong to Malaysia and what belong to Indonesia gitu. Dan juga dunia akan tahu seperti Indonesia itu seperti apa, dan Malaysia itu seperti apa. Dan lagi gitu aku bilang bahwa Indonesia dan Malaysia ini kan serumpun, jadi punya akar yang sama, jadi wajar lah ada kesamaan ini itu pun. Dan semua kedua-duanya saling mempengaruhi, seperti orang Malaysia zaman dahulu, zaman kerajaan ataupun setelah kerajaan datang ke Malaysia, kemudian tinggal dan beranak cucu, dan budayanya masih diterapkan. Dan itulah yang mereka pakai ataupun mereka lestarikan sampai sekarang. Dan I didn't find it's wrong gitu, yang nggak ada salahnya sama sekali, karena kan mereka cuman menjalankan apa yang memang sudah ada dari dulunya gitu, dari nenek moyang mereka yang mungkin merantau dari Indonesia atau dari negara lain. Kalau misalkan dipikir-pikir juga, budaya di Indonesia itu juga nggak 100% asli dari Indonesia loh, yang kayak influenced by other countries as well. Seperti halnya India dan China, itu India dan China punya pengaruh besar dalam budaya di Asia pada umumnya. Dan mereka nggak pernah nuduh bahwa misalkan ada di Indonesia ataupun di Malaysia gitu ada orang yang menunjukkan budaya India ataupun budaya China. Mereka nggak pernah tuduh, hey you claim budaya A ya, nggak pernah mereka seperti itu. Mereka malah kan harusnya lebih bangga bahwa budaya kita sudah menyebar ke negara-negara lain lah, sudah lumayan dikenal, dan justru itu mempromosikan secara otomatis. Terus lagi ini aku pernah dengar gitu, dan memang sih kenyataannya memang si Padang dan Segitan itu sekarang milik Malaysia. Dan aku pernah dengar katanya itu diperebutkan, aku pernah dengar itu dicuri oleh Malaysia gitu, katanya dicuri oleh Malaysia. Padahal punya Malaysia. Mungkin kalau kamu lihat yang kayak postingan ataupun ada di televisi ataupun dimanapun gitu, kalau kamu nggak betul-betul cari sumber yang benar gitu, mungkin kamu bakalan
apa ya, tergugah untuk wah, Malaysia kurang ajar nih, rasanya seperti itu kan. Tapi kalau misalkan kamu cari tahu lagi gitu kebenarnya seperti apa, mungkin kamu bakalan lebih ternganga lagi. Tahu nggak sih ternganga yang kayak artinya terkejut-kejut. apa ya, terheran-heran, wah ternyata terheran. seperti ini gitu. Dan yang aku tahu kalau si Padan dan si Gitan itu bukan punya Malaysia dan juga bukan punya Indonesia pada awalnya. Jadi itu adalah dua pulau yang kosong, bukan kosong tapi dua pulau yang tidak bertuan. Maksud bertuannya itu ada tidak milik penghuni, yang ada yang memiliki, walaupun baik itu Indonesia ataupun Malaysia. Tapi di sana ada orang. Nah, orang-orang di sana itu pada akhirnya diperebutkan pulaunya itu oleh antara Indonesia dan Malaysia, karena kan secara geografis dekat kedua negara ini, dan nggak ada yang menang. Dan setelah itu dibawa ke pengadilan internasional, dan pengadilan internasional akhirnya memutuskan bahwa itu punya Malaysia. Kenapa? Karena setelah ditelusuri orang-orang di pulau situ, kebudayaannya seperti bahasanya, bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, kemudian juga uangnya juga yang dipakai kalau nggak salah juga ada uang Malaysia, uang ringgit. Kemudian banyak hal yang lebih mengidentikan kalau mereka itu Malaysia. Terus kalau masalah TKI Indonesia yang di Malaysia itu yang Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Dulu, I hate Malaysia banget. Wow, saya benci Malaysia. Saya sangat-sangat tidak menyukai Malaysia. Saya sering menuduh Malaysia tukang curi dan lain sebagainya. Apa yang terjadi setelah ke Malaysia berubah 360 derajat. Yang dulunya benci, maka menjadi saya. Ternyata Malaysia tidak seperti apa yang dipikirkan oleh kakak ini, teman-teman. Dulu benci disebabkan karena sepak bola. Oke, saya pun juga sih sebenarnya, karena tidak tahu tentang apa-apa, baik itu Malaysia dan Indonesia. Dulu 2010 saya masih kecil, saya suka sepak bola. Benci ketika Indonesia kalah dibantai oleh Malaysia. Tapi itu hanya sebuah permainan ternyata, Tonya. Kita tidak harus membenci sebesar itu. Malaysia tidak seperti itu. Baik Malaysia. Oke. Saya tidak perlu banyak berkomentar. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa juga di subscribe channel Mer React TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.